Shalom, selamat pagi adik-adik SD Kristen Elim. Berjumpa kembali di renungan kita pagi hari ini. Dan Kak Daud sangat berharap adik-adik tidak pernah bosan-bosan ya, selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan selalu memberi kekuatan kepada adik-adik. Sebelum adik-adik memulai aktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kasih yang sempurna. Bagian refnya, kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur untuk pagi hari ini, karena atas penyertaan-Mu saja maka kami masih ada, dan kami boleh menikmati hari yang penuh indah, hari yang penuh sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebelum kami memulai kegiatan pembelajaran, Tuhan Yesus tolong kami agar kami mau dituntun oleh firman Tuhan, karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik SD Kristen Elim, hari ini firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua ya. Sama-sama kita baca ayat firman Tuhan ini. Siapkan Alkitabnya, kita baca ayat firman Tuhan ini. Begini bunyi firman Tuhan, rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, adik-adik ya, mereka mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat ya. Nah, berbicara tentang tipu muslihat ini, itu tentang dosa ya, iblis yang memperdaya setiap orang untuk melakukan penipuan. Nah, tipu muslihat ini dilakukan oleh para imam-imam kepala dan ahli Taurat. Kenapa mereka melakukan hal ini? Karena mereka membenci kepada Tuhan Yesus. Mengapa mereka membenci kepada Tuhan Yesus? Karena Yesus berkata bahwa Dia adalah Allah. Benar, Yesus adalah Allah. Tetapi mereka tidak mau menerima itu, sehingga mereka merencanakan untuk membunuh Yesus. Dengan cara bagaimana adik-adik? Dengan cara mereka merencanakan suatu tipu muslihat ya. Nah, tipu muslihat ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu, biasanya kita mau mencelakakan seseorang. Ia tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi karena rasa benci kepada teman kita, rasa iri kepada teman kita, sehingga kita melakukan kejahatan kepadanya. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Apakah adik-adik pernah melihat Tuhan Yesus melakukan kesalahan? Pasti tidak pernah. Tetapi kenapa para imam-imam dan ahli-ahli Taurat
ingin membunuh Yesus, merencanakan untuk membunuh Yesus. Dan cara mereka menangkap Yesus itu dengan cara tipu muslihat. Tipu muslihat ini adalah pekerjaan daripada iblis. Iblis masuk di dalam hati mereka, iblis masuk di dalam pikiran mereka, supaya mereka melakukan tipu muslihat itu. Dengan demikian, maka mereka bisa menangkap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana supaya kita bisa melawan tipu muslihat ini? Bagaimana kita bisa melawan supaya kita tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menjatuhkan orang lain dan orang lain bisa mendapat hukuman? Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa kita harus melakukan hal itu? Supaya iblis tidak menguasai hati, tidak menguasai pikiran kita untuk melakukan dosa. Kalau kita tidak berdoa dan kita tidak merenungkan firman Tuhan, maka iblis akan menguasai hidup kita dan kita bisa melakukan dosa. Karena itu, hal yang pertama yang Kak Daud sampaikan di sini, jangan lupa berdoa dan jangan lupa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan memberikan kebenaran kepada kita. Firman Tuhan yang akan menuntun kita supaya kita tidak melakukan kejahatan. Bagaimana supaya kita bisa melawan tipu muslihat? Yang kedua, kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Supaya apa? Kita berdiri teguh dan kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita tidak berdiri di dalam kekuatannya Tuhan dan kita ikut kekuatan kita manusia, maka mudah sekali kita bisa jatuh. Tetapi ketika kita mengandalkan pertolongan daripada Tuhan, maka kita mampu untuk melawan tipu muslihat daripada iblis. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis? Yang ketiga adalah kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita meminta supaya Tuhan menguasai hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa itu, dengan kuasa Roh Kudus, kita pegang untuk melawan iblis. Dengan demikian, iblis tidak bisa menguasai hidup kita, iblis tidak bisa menguasai hati kita, iblis tidak bisa menguasai pikiran kita. Tetapi Roh Kudus yang akan menguasai hati dan pikiran kita untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Di mana iblis berada, Kak Daud? Iblis itu ada di sekeliling kita. Karena itu kita harus tetap waspada dengan cara apa? Berdoa dan membaca firman Tuhan. Yang kedua, kita waspada dengan cara bagaimana? Meminta pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, kita waspada supaya Roh Kudus yang menguasai hati kita, supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Tuhan Yesus memberkati renungan kita pada saat pagi hari ini. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kami supaya kami kuat untuk menghadapi setiap godaan yang datang dari iblis. Kami percaya bahwa ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan pertolongan Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa dan membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus yang akan menguasai hidup kami, Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada kami, supaya kami bisa melawan tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba serahkan seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan berkati mereka dalam setiap kegiatan pembelajaran dari pagi, siang sampai pada siang hari. Kami percaya Tuhan yang akan menolong mereka.
mereka. Berkati seluruh guru-guru SD Kristen Elim, Tuhan berikan kesehatan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan akan kegiatan pembelajaran seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.